hakikat militer memang tidak mungkin diajak untuk pada ranah pemerintahan sipil, karena kalau diajak pada ranah pemerintahan sipil berbahaya karena mereka memegang senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sekarang walaupun libur, ternyata masih banyak berita-berita hangat yang bisa diuber dalam ulas berita. Nah, saya pagi-pagi mendapatkan feedback dari seorang teman. Wah, tolong noh. Yang ini dibahas, maksudnya adalah bahas soal Erick Thohir dan Andika Perkasa. Kenapa begitu? Karena berita berseliweran menyebutkan Andika Perkasa menjadi wakilnya Erick Thohir. Jadi wakil Menteri BUMN. No, di komite ya. Judulnya adalah KSAD Andika Perkasa ditunjuk jadi wakil ketua pelaksana komite COVID ekonomi. Tapi sebelum saya membacakan berita ini, kalau perpresnya perpres yang lama ya, perpres nomor berapa ya, tahun 2020 kemarin yang pernah juga dibahas di channel ini, itu perpresnya salah, keliru. Mudah-mudahan diperbaiki. Kenapa? Di situ justru Erick Thohir bukan ketua pelaksana komite secara umum, tapi hanya komite kebijakan. Karena di situ dikatakan komite terdiri dari komite kebijakan, pelaksana tugas bidang COVID dan tugas task force ya, bidang pemulihan ekonomi. Nah, sekarang mudah-mudahan perpresnya diperbaiki karena itu kesalahan yang fatal. Karena kalau perpres yang lama, Erick Thohir tidak bisa membawahi dua pelaksana tugas atau task force COVID dan pemulihan ekonomi karena dia ketua pelaksana komite kebijakan, bukan komite yang umumnya. Komite secara umum yang membawahi baik komite kebijakan maupun task force penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ya. Saya bacakan beritanya. Ketua pelaksana komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional PEN. Nah, kan dia ketua komite penanganan COVID-19 padahal dalam strukturnya dia ketua pelaksana komite kebijakan. Oke, mudah-mudahan diperbaiki. Menggandeng KSAD Jenderal Andika Perkasa untuk posisi wakil ketua pelaksana. Erick berharap kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan meningkat. Maksudnya apa? Dengan melibatkan Jenderal TNI, masyarakat menjadi meningkat kesadarannya, atau maksudnya patuh atau karena takut. Nanti kita lihat ya. Satu kunci dalam memerangi pandemi adalah menjaga kepatuhan, ketaatan dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itulah yang perlu kita tingkatkan, sehingga saya merasa perlu keterlibatan TNI Angkatan Darat. Kenapa nggak sekalian saja Angkatan Laut dan Angkatan Udara? Ujar Erick dalam keterangan tertulis dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jumat. Erick Thohir menambahkan sangat menghargai dan mendukung keinginan masyarakat kembali beraktivitas. Namun dengan masih tingginya penyebaran virus corona, intensitas sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan prinsip 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama pandemi harus terus ditingkatkan. Nggak konsisten ya. Kalau memang masalahnya sosialisasi, ya mestinya yang digandeng adalah bagian-bagian penerangan masyarakat ya. Tapi kalau melibatkan tentara mungkin mau deployment pasukan juga ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita tidak tahu, kita lihat ya. Tapi nanti kita bahas dari sisi perspektif politiknya. Fokus kami di komite sudah jelas, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Luar biasa ya. Terkait upaya pemulihan kesehatan, kami harus benar-benar turun ke bawah dengan semangat memudahkan dan melayani masyarakat
agar bersama dan bahu-membahu memerangi pandemi ini hingga tuntas, kata Eric. Eric, namanya seperti bule soalnya. Pada kesempatan yang sama, Andika menyatakan kesiapan menjadi bagian dari komite yang punya misi mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional secara tepat. Andika siap melibatkan komando TNI Angkatan Darat hingga tingkat terbawah. Luar biasa ya. Bagaimana kalau nanti ada pergantian Panglima TNI? Kita lihat, nanti kita bahas ya. Kami siap memberikan dukungan dan bantuan atas misi bersama ini untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional. Kami akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah yang dekat dengan masyarakat agar disiplin dan taat protokol kesehatan, ujar Andika. Nah, ini bermasalah juga ya. Coba kita lihat dari komentar Prof. Mahfud, ya, Menko Polhukam dan juga YLBHI. Pelibatan TNI Polri disiplinkan warga saat pandemi diprotes. Ini kata Mahfud. Pokoknya Menko Polhukam ini selalu menjadi bempernya istana ya. Kalau ada protes society yang menghadapi Prof. Mahfud. Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan protokol kesehatan tidak tepat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut peran TNI Polri justru diharapkan banyak dalam penertiban. Kalau TNI penertiban cocok apa tidak ya? Karena doktrinnya kan dia pertahanan. Justru diharapkan peran TNI dan Polri di sini yang banyak untuk penertiban ini, ujar Mahfud dalam konferensi persnya melalui Zoom Jumat 7 Agustus 2020. Mahfud menilai perbedaan pendapat dalam pelibatan TNI Polri bukan sebuah masalah. Namun menurutnya penanganan COVID-19 memerlukan kebersamaan dari seluruh pihak. Jadi nggak apa-apa ada yang beda pendapat di situ. Tetapi COVID ini memerlukan kesatuan kebersamaan. Nggak perlu dipertentangkan harus TNI Polri atau Polri saja dan sebagainya, kata Mahfud. Mahfud mengatakan dalam rapat gugus tugas telah disepakati keterlibatan TNI Polri. Hal ini dimulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penegakan disiplin protokol kesehatan. Dalam rapat-rapat gugus tugas sudah disepakati, TNI dan Polri turun tangan dan membantu sepenuhnya untuk COVID, baik dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial agar tidak terjadi penyelewengan sampai ke tingkat rendah, maupun di dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, pungkasnya. Diketahui Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2020 yang salah satu isinya memerintahkan agar TNI dan Polri melakukan pengawasan protokol kesehatan. YLBHI menilai pelibatan TNI dan Polri itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ketua Umum YLBHI Asfinawati awalnya mengatakan pelibatan TNI dan Polri itu sebagai sifat represif. Asfina mengatakan langkah represif tidak bisa diterapkan jika menyentuh ranah privat. Soal kesehatannya, sebetulnya Presiden itu salah memaknai kedaruratan kesehatan yang dia tetapkan sendiri dengan menjadi bersifat represif. Kesehatan tidak bisa diterapkan represif karena ada ruang privat, seperti rumah, penggunaan kamar mandi. Kan ODP, garis miring PDP di rumah, penggunaan kamar mandi itu kan polisi, tentara nggak bisa masuk tuh ke kamar mandi orang. Ini ada kegagalan sebetulnya. Situasi kedaruratan seperti apa, kata Asfin kepada wartawan Kamis 6 Agustus 2020. Saya sih nggak heran karena Pak Jokowi kan waktu di ratas sudah bilang harus diikuti dengan darurat sipil. Jadi ini kembali lagi, ini menurut saya itu imbuhnya. Nanti ada thumbnail ya, soal darurat sipil ya. Ya sobat era sekalian, menarik ya. Dan sebenarnya pengangkatan ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Ada 3 kata kunci, yaitu Presiden Jokowi, Erick Thohir, dan Andika Perkasa. Inilah 3 aktor yang sesungguhnya bakal menentukan politik Indonesia hari-hari
ke depan. Mulai Presiden Jokowi ya tentu saja karena posisinya sebagai incumbent, sebagai presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Tentu setiap kebijakan pemerintahan tidak lepas dari Presiden Jokowi. Tapi soalnya adalah kalau kondisi makroekonomi ya, kondisi perekonomian Indonesia bertambah buruk, bisa saja menggiring krisis sosial, krisis politik. Dan kemudian bisa saja dalam tanda kutip membahayakan posisi Presiden Jokowi sebagai presiden yang terpilih. Saya katakan kalau kita bicara mengenai proses pemberhentian presiden, ada election tahun 2024, tapi jangan lupa ada ayat-ayat pemberhentian atau pemakzulan atau impeachment. Sah dari sisi konstitusi. Nah, kita harus lihat bahwa kalau Presiden Jokowi gagal dalam memimpin Indonesia keluar dari krisis, bukan tidak mungkin akan muncul gerakan-gerakan seperti itu. Mungkin saja seperti tahun 98. Kalau saya sendiri mengatakan ya harusnya masa jabatan presiden itu fixed term. Dan kita sudah memulai tradisi yang baik dengan pemerintahan SBY yang 5 kali 2 tahun. Jokowi yang pertama sudah 5 tahun. Nah sekarang adalah tahun pertama dari 5 tahun yang kedua. Mudah-mudahan baik tentunya. Ya tentu baik juga kepemimpinannya. Tapi tentu saja tidak boleh menutup kelompok-kelompok kritis yang selama ini melihat sepertinya leadership itu berjalan pada wrong direction. Kalau kita letakkan pada indikator-indikator keberhasilan hukum, ekonomi, dan politik. Kalau politik is okay mungkin ya, karena konsolidasi politik masih luar biasa. Tapi jangan lupa, kelompok-kelompok non-formal di luar parlemen juga banyak yang tidak puas tentunya. Ya. Dan kadang-kadang pemerintahan Jokowi mencoba menghadangnya dengan menerapkan pasal-pasal represif seperti Undang-Undang ITE. Indikator ekonomi, nah saya bukan ekonom, tapi saya sering sekali mendengar selentingan, bahkan percakapan dengan para ekonom yang mengatakan bahwa ekonomi kita berat saat ini. Ketahanan pangan menjadi sebuah benteng pertahanan terakhir. Itu sebabnya kemudian Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Erick Thohir, lagi-lagi Erick Thohir ya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk memimpin yang namanya food estate atau lumbung pangan untuk memastikan bahwa kita punya ketersediaan pangan yang cukup. Karena kalau sudah krisis, uang tidak ada, paling tidak pangan masih tersedia. Bagaimana caranya mendistribusikan? Ya tentu pemerintah memiliki jaringan untuk itu. Dari aspek hukum, kita lihat, saya so long time mengatakan belum ada presiden yang berhasil melakukan penegakan hukum yang baik, terutama kalau indikatornya adalah pemberantasan korupsi. Jadi di tengah masa pandemi COVID-19 ini, ya, itu memperburuk krisis yang sudah mulai ada sebelum COVID. Jadi kata Ihsanuddin Nursi misalnya, ada belasan krisis, ada belasan indikator, dan COVID-19 hanya pelengkap saja. Kita lihat apakah negara kita akan baik-baik saja atau tidak. Karena itulah bayangan saya, Presiden Jokowi memang memerlukan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek keamanan. Itulah sebabnya muncul Erick Thohir di sana, muncul Andika Perkasa di sana. Satu soal. Lalu apa urusannya dengan Erick Thohir? Saya membayangkan Sobat RH sekalian yang meminta wakilnya dari TNI Angkatan Darat, saya kira Erick Thohir sendiri. Karena Erick melihat dia membutuhkan topangan kekuatan militer, kekuatan TNI, kekuatan Angkatan Darat untuk menjamin kesuksesan apa yang ditugaskan kepadanya, yaitu penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Kenapa begitu? Karena Erick menghadapi dua serbuan sekaligus ya. Pertama dari kelompok civil society, jangan-jangan termasuk saya juga yang suka mengkritik ya. Kalau saya akan mengkritik untuk kebaikan ya, bukan untuk kekuasaan. Lalu kelompok-kelompok lainnya dari non-state yang melihat bahwa Erick Thohir adalah sosok yang barangkali not sophisticated untuk perekonomian Indonesia yang diinginkan berbasis ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan atau berorientasi kepada masyarakat secara luas. Jangan-jangan mereka melihat Erick sebagai bagian dari the establishment ya,
dari bagian konglomerat yang menguasai aset dan omset Republik ini yang luar biasa. Sehingga orientasinya adalah orientasi pada kelompok-kelompok bisnis. Ya, sebagaimana contohnya adalah undang-undang tentang minerba misalnya. Karena itulah Erik membutuhkan pertahanan. Di sisi lain, Erik juga menghadapi katakanlah penyerang di dalam pemerintahan sendiri. Yang paling kentara adalah PDIP dan Adian Napitupulunya. Jadi Erick Thohir yang merupakan anak emas Jokowi, rasanya seperti itu, menghadapi juga serangan-serangan dari dalam. Adian Napitupulu frontal sekali menyerang Erick Thohir mengenai kebijakan BUMN. Mulai dari utang BUMN, kemudian penggunaan uang untuk membailout atau memberikan bantuan tambahan keuangan untuk BUMN tertentu misalnya, termasuk juga pengangkatan direksi dan komisaris. Serangannya sudah frontal dan rasanya tidak mungkin kalau tidak di endorse oleh geng atau pusat kekuasaan PDIP di Teguh Umar. Rasanya begitu. Sama seperti serangan kepada Rini Sumarno yang akhirnya mampu bertahan selama 5 tahun, tapi pada periode kedua the end of history. The game is over, ya. The play is over. Nah, jadi Erik menghadapi dua itu. Karena itu dia membutuhkan teman aliansi yang kuat. Dari kalangan tentara ada nama Andika Perkasa. Orang paham bahwa Andika Perkasa memiliki bintang cemerlang untuk menjadi orang nomor 1 di TNI. Persoalannya hanya satu saja. Pertama adalah Hadi Cahyanto belum pensiun dan konon akan pensiun tahun ini. Kalau tidak Agustus ini, ya mungkin juga September atau juga Oktober. Hadi Cahyanto bersama Tito Karnavian menjadi orang yang bahu-membahu dalam tanda kutip mengamankan kepentingan Presiden Jokowi dalam jabatan sebagai Panglima TNI dan Kapolri, kepentingan Presiden tentunya, ya. Entah kemudian ada another duty, ada other duties, kita tidak tahu, tapi memang yang dirasakan adalah dia menjadi bumper bersama dengan tentu BIN, sehingga isu berseliweran tentang TNI, Polri dan BIN dan perannya di dalam pemilihan, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk pemilihan legislatif dengan porsinya masing-masing, ya. Mungkin juga ada porsi formalnya, ada juga porsi informalnya, kita tidak tahu persis. Jadi Andika ini adalah sosok cemerlang yang sebenarnya kalau kemarin isunya akan dihidupkan jabatan wakil Panglima TNI, sesungguhnya jabatan itu sangat mungkin diperuntukkan bagi Andika Perkasa. Tapi info yang saya dengar itu ditolak. Kenapa ditolak? Ya sederhana, jabatan wakil panglima itu jabatan in between, tidak jelas. Tidak jelas ke atasnya, tidak jelas ke bawahnya. Ya mungkin mending menjadi KSAD, karena jelas memegang pasukan, menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat ketimbang wakil panglima TNI. Tidak menjadi orang nomor 1 secara keseluruhan, tapi akar di TNI AD juga akan tercerabut karena pasti akan digantikan oleh KSAD yang baru. Nah ini yang mungkin tidak ingin diterima, tidak ingin dilihat oleh Andika Perkasa. Yang menarik adalah ketika Andika Perkasa dijadikan wakil Erick Thohir, apakah nanti dia akan menempati posisi sebagai Panglima TNI atau tidak? Apakah proper kalau wakil ketua pelaksana pemulihan COVID dan ekonomi itu adalah Panglima TNI? Di sisi lain, kalau kita bicara tentang pergeseran, pergiliran Panglima-Panglima, maka sesungguhnya barangkali ini jatahnya dari Angkatan Laut. Karena kita tahu sebelum Hadi Cahyanto adalah Gatot Nurmantio. Dan Gatot sendiri, nanti kita cek lagi, juga sebenarnya melompati juga pergiliran. Walaupun pergiliran tersebut tidak diatur di undang-undang, hanya merupakan sebuah kebiasaan saja untuk memberikan rasa adil di antara angkatan ini. Tapi pertanyaannya adalah ada sosok yang kuat, Andika Perkasa, yang tidak lain adalah menantu Hendro Priyono. Orang kuat di dalam lingkaran Presiden Jokowi, sama kuatnya seperti Surya Paloh misalnya, sama kuatnya seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Megawati. Jadi dia adalah ring satu sosok yang mungkin berpengaruh bagi Presiden Jokowi karena wibawa politik dan usia serta karirnya. Jadi ada Hendro Priyono, ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Megawati Soekarno Putri. Dan barangkali to some extent ada Muldoko. Kalau dulu ada Yusuf Kala juga.
itulah orang-orang yang punya, katakanlah, punya grading tertentu ya, punya makom tertentu untuk mempengaruhi presiden walaupun mereka tidak memiliki jabatan formal. Jadi apakah wakil ketua pemulihan COVID dan ekonomi ini merupakan kompensasi karena Andika ditahan dulu untuk menjadi Panglima TNI? Itu menarik soalnya ya, karena jabatan itu memang jabatan yang strategis. Nah ini saya tidak bisa memastikannya, ya 50-50 kira-kira ya. Bisa pisau bermata dua. Di satu sisi untuk memberikan tempat bagi Andika agar berperan lebih, tapi di sisi lain barangkali persiapan untuk menjadi Panglima TNI. Jadi pisau bermata dua, nanti akan kita lihat saja. Adapun Panglima TNI Hadi Cahyanto pasti akan pensiun, karena tahun depan memang memasuki masa pensiun dan biasanya pergantian Panglima TNI dimulai sekarang. Jadi tidak pada saat pensiunnya seperti Kapolri. Barangkali bisa Agustus, bisa September, bisa juga Oktober. Nah, sobat era sekalian, menarik ya, bahwa sesungguhnya ada percaturan politik yang melatar belakangi semua jabatan-jabatan politik di seputar pemerintahan Jokowi. Kuncinya adalah leadership, sebuah kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Kalau kepemimpinannya tidak kuat, tidak strong leadership, maka perekat elit-elit politik ini akan bisa pecah dan bisa jadi meledak dalam sebuah persaingan yang lebih terbuka. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak terjadi benturan elit-elit politik di sekitar Presiden Jokowi, termasuk juga benturan elit-elit kekuasaan, elit-elit negara dengan kelompok-kelompok civil society. Walaupun benturan atau kekerasan itu tidak harus bersifat fisik, bisa juga benturan yang bersifat adu, tweet war misalnya, medsos war, tetapi itu pun bisa menggoncangkan stabilitas kalau tidak dikelola secara baik. Dan yang paling penting adalah proses demokratisasi kita harus tetap berjalan baik. Jangan sampai persaingan-persaingan di antara sipil menggoda pihak militer untuk terjun dan berperan lagi dalam politik sipil, mengingkari yang namanya civilian supremacy. Bukan karena kita tidak percaya militer, tetapi masalahnya adalah hakikat militer memang tidak mungkin diajak untuk pada ranah pemerintahan sipil, karena kalau diajak pada ranah pemerintahan sipil berbahaya karena mereka memegang senjata. Jadi mereka tetap harus stay di wilayah pertahanan dan kadang-kadang juga membantu keamanan. Jangan stay di wilayah demokrasi dan wilayah politik yang akan menyebabkan gagasan, lidah beradu dengan senjata. Dan itu tidak boleh dan tidak boleh terjadi untuk sejarah Republik ini. Jangan sampai bangunan demokrasi yang kita sudah bangun sejak Reformasi 98 menjadi regresif, walaupun beberapa kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang ITE, seperti proses penegakan hukum mengancam itu. Tapi mudah-mudahan tidak berlarut-larut dan tidak menjadi terlanjur. Sobat RH sekalian, di akhir video saya selalu berdoa agar kondisi negara kita makin baik dan makin baik. Karena bagaimanapun negara yang maju, yang sejahtera, yang melindungi adalah dambaan kita semua. Tentu yang mencerdaskan juga. Dan yang paling penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.